Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah algoritma. Setelah kemarin sudah kita bahas sekilas ya tentang if then else ya. Nah, di if then else ini adalah kalau yang sebelumnya if then dia hanya memiliki satu kondisi dan satu statement, itu pun hanya untuk statement true saja ya. Namun kalau untuk if then else ini dia bisa memiliki lebih dari satu kondisi dan memiliki lebih dari dua statement. Artinya di statement true untuk kondisi yang true dia memiliki statement, untuk kondisi yang false dia juga memiliki statement gitu ya. Nah, bagaimana pola penulisannya? Pola penulisannya untuk if then else ya. Pola penulisan untuk if then else itu adalah sebentar ya. Untuk if then polanya adalah pola algoritmanya adalah if ya, besar if kondisi atau condition boleh, if condition, terus ini kalau statementnya benar maka akan dikerjakan statement true. Statement true yang akan dikerjakan. Ya. Terus berikutnya adalah else. Nah, ini adalah statement false yang akan dikerjakan. Lalu kalau misalnya ada next instruction, maka akan dikerjakan next instruction. Nah, ini next instruction. Ya. Artinya apa? Untuk pola algoritma ini statement ini akan dikerjakan jika kondisinya benar ya. Nah, statement false-nya tidak dikerjakan, langsung mengerjakan next instruction. Namun kalau misalnya kondisinya salah, jika kondisi ini salah, maka yang ini statement true-nya akan dilewati. Dia langsung mengerjakan yang statement false. Nah, ini adalah pola algoritmanya. Ya, ini adalah pola algoritmanya. Oke. Bentar. Oke, kita langsung saja ya ke contoh yang pertama untuk if then else. Buat program untuk menampilkan kelulusan dengan metode if then else ya, dengan ketentuan jika nilainya kurang dari atau sama dengan 60, kalau benar nih ya, jika ini kan artinya ini kondisi ya. Jika kondisi ini benar, maka ini akan tercetak tidak lulus. Namun kalau misalnya kondisi ini salah, maka yang dicetak itu adalah lulus. Nah, bagaimana pola algoritmanya? Kita coba buat dulu pola algoritmanya. Ini saya bikin 2 layar terlebih dahulu ya. Saya bikin 2 layar terlebih dahulu. Oke. Nah, polanya bagaimana? Ingat di sini ya, if condition ya. Jadi algoritmanya adalah kita buat langsung if buka kurung, kondisinya apa? Kondisinya adalah nilai. Nilai lebih kurang dari atau sama dengan 60 gitu ya. If nilai kurang dari atau sama dengan 60, ini kan kondisi. Maka statement true-nya apa? Statement true-nya adalah tidak lulus. Berarti di sini si out tanda kutip tidak lulus. Nah, kita boleh kasih di sini maaf, ini algoritma ya, sorry. Kita cetak kalimat tidak lulus. Selanjutnya, kalau misalnya kondisi yang ini salah, maka kita pakai else untuk statement yang salahnya. Else gitu ya. Terus di sini kita ketik cetak tidak lulus. Oke. Nah, ini adalah untuk algoritma atau di sini ada semoga Anda sukses. Semoga Anda sukses ini kan adalah next instruction.
Yowes, berarti next instruction-nya adalah cetak. Semoga Anda sukses. Oke. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, sekarang nanti kita akan buat untuk apa namanya C++-nya ya. Kita akan buat C++-nya. Nah, maka codingnya untuk codingnya ya, untuk codingnya kita buat dulu include ya, berarti ini saya pindahkan dulu di sini ya. Ini algoritmanya saya pindahkan di sini. Oke. Lalu codingnya adalah kita ketik di sini include iostream.h terus include conio.h lalu void main ya, void main buka kurung kurawal. Apa yang mau kita masukkan adalah nilai. Nilai ini isinya apa? Isinya adalah angka. Berarti tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Berarti kita kasih nih integer nilai, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita buat dulu. Kita buat dulu tampilannya. Misalnya gini, cout masukkan nilai gitu ya, sama dengan tanda kutip titik koma, terus kita mau input nilainya, sein nilai gitu ya, titik koma. Nah, kalau sudah baru kita buat program prosesnya nih, yang algoritmanya ini kita masukkan ya. Oke, ini saya masukkan saja nih, saya masukkan di sini, nanti tinggal diganti ke dalam kita ganti ke dalam bahasa aslinya ya. Kita ganti ke dalam bahasa aslinya. Berarti ini if nilai kurang dari atau sama dengan 60. Lalu cetak kalau dalam bahasa C apa? Cout. Cout, tanda siku, tidak lulus. Terus ini kita tambahkan ENDL. Nah, berikutnya ini untuk kondisi yang salah gitu ya. Else. Nah, ini cetak kita ganti jadi cout. Nah, terus tidak lulus di sini kita kasih ENDL titik koma. Lalu jangan lupa di sini cetak semoga Anda sukses, ini peranannya dia adalah sebagai next instruction. Nah, semoga Anda sukses. Kita kasih titik koma, sudah, terus kita pakai gauge ya. Kita pakai gauge. Nah, terus tutup kurung kurawal. Nah, ini kita copy. Nah, kita coba jalankan ya. Macfield, apa ada yang salah nih? Statement missing titik koma. Cout tidak lulus. Oh, ini sorry. Ini ada belum pakai tanda siku ya. Nah, kita coba jalankan. Misalnya kita mau input nilai berapa? Kita input nilai 45. 45 kurang dari 60 benar enggak? Kondisinya 45 kurang dari 60 benar. Berarti kalau benar maka yang tercetak apa? Yang tercetak adalah tidak lulus sama semoga Anda sukses. Nah, maka akan muncul ini. Kita coba jalankan lagi. Misalnya pakai kondisi yang berikutnya. Misalnya masukkan nilainya kita kasih 86. 86 kurang dari sama dengan 60 benar atau salah? Salah ya. Kalau salah berarti statement yang true-nya ini tidak dikerjakan. Kerjakan yang statement false nih. Oh, ini tidak lulus semua. Sorry. Ini kok ini tidak lulus semua saya kasih nih. Sorry ya, lulus.
Nah, kita kasih lagi, kita coba ya, 85. 85. Nah, maka yang akan tercetak adalah lulus. Semoga Anda sukses ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini sorry ini berarti ini tadi lulus ya. Ini lulus, ini tadi saya salah. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, sebentar. Saya lihat dulu. Contoh yang kedua, buat program untuk menampilkan diskon dengan metode if then else dengan ketentuan jika total beli lebih dari atau sama dengan 500.000, maka diskonnya sama dengan 25% dari total beli. Selain itu, diskon sama dengan 0, gitu ya. Terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Artinya ini adalah kondisi ya. Total beli kurang dari ini adalah kondisi. Diskon sama dengan 20, ini adalah statement true. Lalu ini diskon sama dengan 0 adalah statement false. Nah, yang ini adalah next instruction gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat ya, kita buat nih. Algoritmanya bagaimana untuk contoh yang kedua algoritmanya. Oke. Kita langsung saja algoritmanya. Berarti apa nih? If, gitu ya, if buka kurung kondisinya apa? Kondisinya adalah ini, total underscore beli. Nah ini ya, total underscore beli. Wow, kegedean ya. Total underscore beli. Terus tutup kurung. Apa statement true-nya apa? Kalau misalnya total beli lebih dari sama dengan 500.000 itu kondisinya benar. Kalau benar maka ini berarti cetak ya diskon sama dengan 25% dari total underscore beli gitu ya. Terus tutup kurung kurawal. Else-nya apa? Else-nya cetak diskon cetak diskon sama dengan 0 gitu ya. Tutup kurung kurawal. Nah, next instruction-nya apa? Next instruction-nya adalah cetak terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Gitu ya. Nah, ini untuk algoritmanya. Ya, ini adalah untuk algoritmanya. Ya. Oke. Kita buat dulu sini algoritma. Ya, jawabannya adalah ini. Nah, terus bagaimana nih dengan apa? Bagaimana dengan sorry. Codingnya ya, codingnya kita coba ya, coding kita copy dari sini aja dulu nih. Untuk codingnya, bagaimana nih codingnya? Oke, include iostream.h. Nah, apa nih yang menjadi variabel? Yang menjadi variabel adalah total beli ya, dan isinya adalah angka. Berarti kalau misalnya isinya angka, maka tipe datanya adalah integer. Variabelnya variabel apa? Variabel total underscore beli. Ingat ya, pemberian nama variabel tidak boleh menggunakan spasi dan saran saya harus gunakanlah huruf kecil semua. Oke. Nah, kalau kita sudah deklarasikan variabelnya, sudah deklarasikan tipe datanya, lalu kita buat dulu nih perintahnya, cout gitu ya. Cout misalnya masukkan
total gitu ya, total belanja misalnya. Masukkan total beli deh gitu ya, sama dengan tanda kutip titik koma. Lalu kita buat inputnya, input untuk total beli ya. Total underscore beli. Ingat ya, untuk sein total underscore beli ini adalah variabel, harus sama dengan yang ada di sini. Harus sama dengan yang ada di variabelnya. Kalau si out yang ada di dalam tanda kutip ini bebas, pakai mau huruf besar, huruf kecil, pakai spasi boleh. Tapi pada saat di sein, yang sein ini harus sama persis dengan variabelnya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan saja nih untuk if-nya gitu ya. Untuk if-nya kita pindahkan di sini, tinggal nanti diganti sesuai dengan bahasa C-nya gitu ya, sesuai dengan C++-nya. Bentar. Oke, ini kita ganti. If, kecil semua ya, kalau di coding ya, di bahasa C, if total beli lebih dari atau sama dengan 500.000. Nah, cetak itu perintah bahasa C-nya apa? C out, tanda siku, diskon sama dengan 25% dari total beli, tanda kutip, titik, koma. Atau kalau kita mau kasih ENDL boleh, tanda siku, ENDL. Setelah itu, else. Ya, else, lalu yang cetak ini kita ganti jadi C out, diskon sama dengan 0 titik koma. Nah, terus di sininya adalah C out cetaknya kita ganti jadi C out. Jangan lupa ini tanda kutip, tanda siku 2 kali. Nah, ini titik koma gauge ya. Gauge. Oke, terus tutup kurung Kurawang. Ya, jadi ini bahasa aslinya, C++-nya ya. Oke, kita coba buktikan. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam C++-nya. Oke, ya. Kita coba jalankan. Make failed, apa yang salah? Expression syntax. Nah, ini kurang ENDL, sorry. Oke, kita coba jalankan. Masukkan total beli. Misalnya kita mau masukin 250.000 deh total belinya. Kira-kira apa yang muncul? 250.000 lebih dari sama dengan 500.000, benar atau salah? Kalau benar, berarti kan salah. Kalau salah, maka yang ini tidak dikerjakan. Ini kan adalah statement true. Ya. Nah, berarti yang dikerjakan adalah ini. Berarti nanti ini yang akan tampil, cetak diskon sama dengan 0. Setelah itu next instruction-nya pun akan tampil juga. Terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Oke, kita coba enter. Nah, ya, diskon sama dengan 0. Terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Gitu ya. Sekarang kita coba masukkan lagi. Kita coba masukkan lagi dengan nominal yang benar, kondisi yang benar. Oke, misalnya masukkan total beli. Saya inputnya adalah 890.000 gitu. Ya, 890.000 lebih dari sama dengan 500.000, benar atau salah? Nah, benar kan? Berarti kalau benar, dia akan mengerjakan statement yang true. Yang ini statement false-nya tidak dikerjakan. Ya, berarti nanti akan muncul diskon sama dengan 25%. Oke, nah maka akan muncul ini. Diskon sama dengan 25% dari total beli. Nah, maka akan muncul terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya, sebentar. Oke, berikutnya adalah kita lihat lagi di contoh yang ketiga ya. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, kalau yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya itu adalah ininya dia kalimat gitu ya, diskon sama dengan 25% dari total beli.
dia kalimat. Nah, saya pengennya ini dia akan muncul ya, muncul dengan nominal. Nah, berarti nanti diskonnya ini akan menjadi variabel ya, diskonnya ini akan menjadi variabel gitu ya. Oke, kita coba buat algoritmanya terlebih dahulu. Kita buat algoritmanya terlebih dahulu. Di sini ya, algoritmanya. Oke. Nanti kalian yang punya laptop di ini ya, dicoba ya. Oke. Ini saya copy dulu algoritmanya. Nih, ya. Oke. Oke. Nah, ini algoritmanya. If total beli. Nah, kalau yang di contoh kedua itu adalah cetak statement true-nya ini adalah cetak diskon sama dengan 25% dari total beli. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi ini saya tidak perlu pakai perintah cetak gitu ya. Nah, dia langsung muncul di sini. Kita langsung belikan variabelnya diskon gitu ya, sama dengan nah 25% itu apa? 25% itu kan 0,25 ya, berarti 0,25, 25% dari total beli, berarti 0,25 dikali total underscore beli. Gitu. Ya. Jadi saya mau tampilannya adalah seperti ini. Terus else, diskon sama dengan 0, berarti di sini saya kasih diskon sama dengan 0. Nah, maka di sininya saya akan buat perintah untuk mencetak diskon. Nah, jadi nanti diskonnya ini ya, diskonnya ini ya, diskonnya ini dia akan muncul sesuai dengan statementnya. Kalau misalnya yang ini kondisinya benar, maka yang akan tercetak adalah nilai dari diskon yang statement true. Tapi kalau misalnya total beli yang di inputnya salah, tidak sesuai dengan kondisi, maka yang tercetak adalah diskon sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti algoritmanya bagaimana? Ya, algoritmanya, Oke, algoritmanya ini ya tadi ya sudah ya. Oke, sorry. Berikutnya adalah codingnya, bukan algoritmanya ya, codingnya. Coding. Oke, kita buat include iostream.h include conio.h void main buka kurung kurawal. Nah, kalau yang sebelumnya mana nih? Yang sebelumnya variabelnya hanya ada satu, ya. Variabelnya hanya ada satu, yaitu integer total beli saja. Nah, kalau yang contoh yang ketiga, ini variabelnya saya tambahkan lagi satu, atau ini saya copy ya, saya copy dari sini. Saya copy dari contoh yang ketiga nih. Saya copy yang di sini. Saya copy yang di sini, lalu kita lihat ya, integer total beli, terus saya tambahkan di sini diskon. Nah, kira-kira diskon mungkin nggak hasilnya bisa desimal. Kalau misalnya bisa desimal, berarti tipe datanya kita ganti aja di sini menjadi float. Float diskon. Ya, jadi ini kita tambahkan satu variabel ya, float diskon. Terus di sini si out masukkan total beli sudah benar, saya in total beli. Nah, ini saya tidak pakai si out karena sesuai dengan algoritma yang tadi sudah kita buat yang ini ya. Diskon sama dengan 0,25, berarti ini saya buat saja. Diskon sama dengan 0,25 dikali total underscore
beli. Nah, total underscore beli. Terus yang ini statement false-nya, ya statement false-nya discount sama dengan 0 titik koma. Lalu apa? Baru next instruction-nya. Next instruction-nya kita tulis di sini, tambahkan di sini see out gitu ya. Tanda siku, see out tanda siku, terus kita buat discount. Ini kita kasih judul, discount sama dengan tanda kutip tanda siku, terus panggil variabelnya. Nah, karena ini variabel gitu ya, variabel kan ini ya, maka hurufnya harus sama. Nah, discount titik koma. Kita pakai NDL titik koma. Nah, ya terus ini next instruction yang berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Kita coba ya. Kita coba. Oke, kita coba jalankan. Make failed, apa yang salah? See out-nya. See out, masukkan total beli. Salah di mana nih? Undefined symbol say in. Oh, maaf. Saya belum masukin include-nya. Ini nggak ke copy. Oke, nah baru deh kebaca ya. Masukkan total beli, misalnya saya belanja 1 juta. Berarti kalau misalnya 1 juta, 25% dari 1 juta berapa? 250.000 berapa? Kita pakai kalkulasi dulu ya, pakai kalkulator. 25% berarti 0,25. 0,25 dari 1 juta adalah 250.000. Benar nggak nih diskonnya 250.000? Nah, benar ya, diskonnya sama dengan 250.000. Karena ini kita tadi sudah buat nih formulanya. Diskon sama dengan 0,25 dikali total beli. Nah, maka akan muncul diskonnya 250.000. Ya, nah kalau misalnya saya input nilainya yang kurang dari 500.000, misalnya 450.000, 450.000 kan kurang dari 500.000, berarti benar kan? Maka benar, kondisinya salah kan? Maka kalau salah yang tercetak adalah diskon sama dengan 0. Kita coba enter. Nah, benar ya. Diskon sama dengan 0. Oke, nanti silakan dicoba ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan diskon. Jadi paham ya bedanya tadi dengan contoh yang ini ya. Kalau contoh yang kedua, ini diskonnya pakainya kalimat saja. Tidak ada perhitungan, hanya langsung ditulis tampilnya diskon sama dengan 25% gitu aja. Terus ini diskon sama dengan 0 gitu ya. Oke. Berikutnya contoh yang keempat. Nah, sekarang kita coba buat program untuk menampilkan slip penjualan nih. Nah, kalau yang tadi kan ya, kalau yang contoh ini ya, contoh yang ini mana nih tadi? Contoh yang oke, yang ini ya, yang ini atau tampilan yang ini. Sorry. Tampilan yang ini total belinya saya input gitu ya. Nah, saya pengen total belinya itu tidak di-input, tapi misalnya kita belanja nih, si pembelinya belanja sampai 4 barang gitu ya, pulpen, buku dan lain sebagainya. Baru nanti ketika di-enter langsung muncul totalnya berapa dan diskonnya ketahuan jadi berapa. Gitu ya. Kita coba ya. Oke, berikutnya contoh yang keempat nih, kita buat program untuk menampilkan ya. Kalau yang tadi kan total belinya kita input. Nah, kalau yang ini kita nggak input. Nah, gimana caranya? Ya, kita sudah tidak perlu pakai algoritmanya lagi, kita langsung saja pakai yang ini ya, yang bawaan dari sini ya. Ini saya copy dulu. Ini saya copy dulu, kita ke bawah.
Oke. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita tambahkan? Ini jadi kita suruh buat program untuk menampilkan ini ya, tampilan ini. Nah, ini ada kalimat slip penjualan, terus ada pulpen, ada pensil. Jadi pulpen, pensil, buku ini adalah input ya. Pulpen, pensil, buku ini adalah input. Terus total ya, total ini adalah proses ya, proses diskon juga eh, apa sorry bukan proses, output ya, total dan diskon adalah output. Oke, berarti ini kita tambahkan dulu nih variabel pulpen, variabel pensil, buku, kan total, total ini kan udah dari total beli ya. Terus diskon juga sudah ada. Berarti tiga ini yang kita tambahkan. Berarti kita masukkan di sini pulpen, pensil, buku gitu ya. Integer total, total beli, pulpen, pensil, buku. Nah, kalau sudah sekarang kita masukkan nih, kita bikin dulu tampilan slip penjualan. Berarti see out ya, see out tanda siku dua kali, slip penjualan ya, tanda kutip, tanda siku, EN, DL, titik koma. Terus kita bikin garis dulu, see out, tanda siku, tanda kutip, garis gitu ya. Tanda siku, EN, DL. Nah, berikutnya apa? Nah, kita mau cetak ini nih, pulpen sama dengan 25.000. Berarti see out gitu ya. Tanda kutip pulpen gitu ya, sama dengan gitu, tanda kutip titik koma. Nah ini kan input nih, 25.000-nya input, yaitu ngambil dari variabel pulpen, berarti C in, tanda siku, terus pulpen gitu ya, C in, pulpen, titik, koma. Gitu. Selanjutnya, see out lagi nih, see out kita mau bikin yang pensil gitu ya. Berarti see out tanda siku, tanda kutip, pensil sama dengan tanda kutip titik koma in. Nah, ini kita panggil variabelnya adalah pensil titik koma. Ya, pensil kan ini udah ada nih variabel pensilnya kan, berarti di sini pun pensil. Terus titik koma. See out, tanda siku, tanda kutip, apa? Buku misalnya. Nah, buku. Ya, sama dengan tanda kutip titik koma. Sama halnya buku kan juga diinput kan, berarti kita pakai C-in. Nah, buku titik koma. Nah, kalau sudah, ya kalau sudah, kita pakai garis, see out. Ini kalau nggak ini kita copy saja. Oke. Nah, oke ya. Nah, berikutnya apa? Total. Nah, total ini tidak diinput, tapi adalah hasil langsung dari penjumlahan ya, total dari pulpen, pensil, dan buku. Berarti kalau misalnya ini dia akan muncul dengan sendirinya, maka kita harus buat dulu prosesnya. Proses perhitungannya terlebih dahulu. Ya. Berarti kita buat dulu prosesnya terlebih dahulu. Total variabelnya kan total underscore beli ya. Berarti kita buat di sini total underscore beli. Ya, kita buat dulu prosesnya. Apa formulanya untuk supaya bisa muncul 130.000? Berarti kan formulanya adalah pulpen ditambah pensil ditambah buku. Ingat ya, penulisannya harus sama dengan yang ada di sini. Berarti total underscore beli sama dengan pulpen ditambah pensil ditambah buku gitu ya, titik koma. Terus see out, baru deh kita sudah buat prosesnya, baru kita tampilkan ini ya. Berarti see out. Nah, ini total. Total gitu ya, sama dengan. Nah, perlu saya in lagi enggak? Enggak, kan total tidak diinput. Total sudah dari hasil prosesnya tadi ya, berarti ini kita hapus. Nah, kita tinggal panggil variabelnya. Variabel apa? Variabel ini, total belinya.
ya. Nah, jadi nanti ini akan muncul, ini cetak total, ini akan muncul total nih, tulisan totalnya. Nah, 130.000-nya ini muncul dari sini. Nah, dari mana bisa 130.000 bisa muncul? Ya ini kan sudah ada prosesnya, pulpen ditambah pensil ditambah buku. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau menampilin diskon sama dengan 0, misal karena 130.000 kurang dari 500.000 ya, berarti ini kita bikin if-nya, gitu ya. If-nya ini sudah benar kan tadi, if. Jadi bikin proses dulu nih, artinya ini proses nih. Ya, ini artinya proses, gitu ya. Oke. Nah, if total udah underscore beli lebih besar sama dengan 500.000 bla 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 sudah diskon sama dengan 0. Nah, baru kita buat di sini si out diskon sama dengan. Nah, ini diskon sama dengan. Terus variabel angkanya ini bisa muncul dari variabel diskon yang sudah kita buat di metode if-nya. Nih, ya. ENDL. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Jadi kalau ini lebih dinamis lagi. Kalau yang tadi kan apa? Kalau yang tadi kita input total belinya. Kalau yang ini enggak, ya. Kita coba jalankan. Oke, pulpen. Misalnya kita mau input harga berapa pulpen? Misalnya 150.000 misalnya. Terus enter. Pensil berapa harganya? Pensil misalnya 200.000 gitu ya. Buku berapa? 500.000 misalnya. Nah kan kalau misalnya kita coba hitung secara manual, totalnya berapa? Totalnya adalah 850.000, kita enter. Nah, oh tadi total nggak pakai ini ya, tidak pakai NDL, makanya dia jadi satu baris. Kita apa? Yang totalnya kita kasih ini dulu. Kita kasih ENDL terlebih dahulu. Ya, kita kasih ENDL di sini supaya dia tidak satu baris. Oke. Kita masukkan lagi pulpen, harganya 150.000. Pensil harganya 200.000 misalnya. Buku harganya 700.000, 750.000. Oke, ya berarti ini kalau ditotalin berapa nih? 1.100.000 ya. Nah, 1.100.000, maka dia akan muncul tuh totalnya 1.100.000, diskonnya berarti 25% dari 1.100.000 adalah 275.000. Nah, terima kasih sudah berkunjung di toko kami. Gitu ya. Oke. Kita coba lagi, misalnya kalau yang apa total belanjanya kurang dari 500.000, misalnya pulpen 100.000, pensilnya 50.000, terus bukunya 250.000. Nah, maka totalnya 400.000, diskonnya 0 karena 400.000 kan kurang dari 500. Oke ya, berarti bisa ya dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Buat program untuk menampilkan nilai grade ya. Jadi misalnya nih saya input nilainya adalah 80. Maka grade-nya adalah apa namanya? Oh, sebentar. Ini saya mau masukkan Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah if ini ya, if bertingkat ya. Jadi if-nya kondisi if-nya lebih dari 1 ya, if-nya lebih dari 1 ya. Jadi pada saat misalnya nih apa
dengan ketentuan nih, nilai lebih dari atau sama dengan 80. Jadi kalau misalnya nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka grade-nya adalah A. Terus jika nilainya kurang lebih dari atau sama dengan 70, maka grade-nya adalah B. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka grade-nya sama dengan C. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 40, maka grade-nya adalah D. Ya, jadi selain itu grade-nya sama dengan E. Nah, bagaimana ini programnya? Kita lihat langsung, kita lihat ya. Ini kan tampilannya ya, tampilannya. Berarti variabelnya ada variabel apa? Variabelnya adalah variabel total nilai. Ya, total nilai. Oke, berarti gimana nih? Kita coba langsung saja programnya ya, codingnya ya. Include iostream.h, terus tanda pagar, include conio.h, void main, gitu ya. Nah, terus variabel apa di sini? Variabelnya adalah variabel total nilai, ya, buka kurung kurawal, integer, total nilai misalnya, ya, titik, koma. Nah, sudah kita deklarasikan, baru kita buat dulu ini, ya, apa namanya, if-nya, ya. Kita tampilkan dulu, masukkan total nilai, berarti cout tanda siku, ya, cout tanda siku, terus tanda kutip, masukkan total nilai, gitu ya, sama dengan tanda kutip. Nah, ini kan 80 ini adalah inputan, ya, berarti kita pakai sein, gitu ya, sein. Terus 80 itu kan dari total nilai, berarti variabel apa? Variabel total underscore nilai, ya, total underscore nilai titik koma. Nah, kalau sudah, sekarang supaya bisa muncul grade Anda sama dengan A, jadi ini bukan inputan ya, ini adalah output. Outputnya ketentuannya dari apa? Ya kan di sini aja perintahnya buat program untuk menampilkan nilai grade. Artinya ini bukan di input, tapi ini adalah output. Dengan ketentuan dari sini. Nah, untuk yang contoh kelima ini, dia punya lebih dari satu kondisi. Ya, punya lebih dari satu kondisi. Nah, berarti kita bikin. Kalau misalnya lebih dari satu kondisi, maka penggunaan if-nya ini sesuai dengan ketentuan. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kondisi. Maka di sini kita masukkan if buka kurung nilai, gitu ya. If buka kurung, karena di sini bacanya, oh ini saya nggak usah, jangan total nilai deh, nilai aja ya biar nggak kepanjangan kalimatnya. Nah, if nilai lebih besar sama dengan 80. Nah, statement true-nya apa? Buka kurung kurawal, gitu ya, cout tanda siku tanda kutip grade sama dengan A, gitu, tanda kutip, gitu ya. Terus titik, koma, tutup kurung kurawal. Nah, selanjutnya yang kedua, kita tetap pakai else, ya, kita tetap pakai else, tapi ada if-nya lagi, gitu ya. Kita tetap pakai else, tapi ada if-nya lagi. Nah, if, gitu ya, buka kurung, nilai lebih besar sama dengan, nilai lebih besar sama dengan 70. Gitu. Terus buka kurung kurawal, cout tanda siku tanda kutip grade sama dengan B, tanda kutip titik koma, tutup kurung kurawal. Nah, ini saya copy lagi aja deh. Else if. Nah, berarti ini saya tambahkan atau gini ya, oke, else if. Nah, nilai lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan 60. Maka grade-nya adalah C. Terus untuk yang D nih, kita bikin untuk yang D, gitu ya, yang D. Nah, else if apa? Lebih besar sama dengan 40. Nah, ini. Grade-nya apa? Grade-nya adalah D.
gitu ya. Jadi dalam if ada if lagi terus saja gitu ya. Nah, selain itu grade sama dengan E. Berarti kalau ada selain itu dia tidak ada jika kan. Kita langsung saja else tidak pakai if lagi, tapi langsung see out ya. Langsung see out. Nah, langsung see out grade-nya adalah E. Baru kita bikin di sini gauge. Oke. Ya, jadi ini kalau untuk yang if-nya lebih dari satu. Jadi if statement true-nya apa else, terus if statement true-nya apa else gitu ya. Artinya kalau misalnya ini kondisinya salah, jika ini kondisi salah, ini tidak dikerjakan, maka dia akan membaca proses yang kedua. Jika yang ini salah, maka ini tidak dikerjakan, dilewati, terus dia langsung membaca lagi kondisi yang ketiga dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ternyata yang ini kondisinya benar, dia akan mencetak grade sama dengan C. Lalu yang ke bawahnya tidak dia kerjakan, gitu ya. Berarti udah selesai, berarti ini jawabannya, gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Ya, oke. Misalnya ini saya input nilainya mau berapa? Misalnya 96. 96 berarti lebih dari 80 kan, maka dia akan tercetak grade sama dengan A. Kita bikin lagi, misalnya kita coba yang B ya, yang nilainya B. Misalnya nilainya berapa? 78. 78 lebih besar sama dengan 70, benar kan? Maka grade-nya adalah B. Kita coba lagi. Kita coba lagi total nilai misalnya untuk yang C ya, 65, enter, maka grade-nya adalah C. Terus kita coba lagi 43, maka grade-nya adalah D. Terus kita coba lagi misalnya di bawah 40 ya, nilai di bawah 40 misal 23, maka grade-nya adalah E. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih. Ya, yang terakhir. Sebentar. Oke, berikutnya nih yang terakhir ya, buat program untuk menampilkan nilai grade. Nah, ini sama sebenarnya dengan yang tadi contoh yang kelima ya, untuk menampilkan ini. Hanya bedanya kan kalau ini total nilai kita input ya. Nah, kita pengen ini akan muncul dengan sendirinya, yaitu dengan apa misalnya nih tampilannya adalah seperti ini nih. Buat program untuk menampilkan nilai grade dengan tampilan seperti ini gitu ya, dengan tampilan. Oke. Nah, maka akan muncul ini ya, masukkan nama, masukkan NIM. Jadi ini nih semua inputan. Ya, makanya saya tulis di sini input ya. Nah, terus rata-rata nilai ini adalah perhitungan dari nilai kewirausahaan, nilai logika informatika, nilai algoritma, nilai PTI dijumlahkan ya. Terus dibagi sejumlah mata kuliahnya ini berarti apa? Dibagi 4. Ya, itu rata-rata nilainya. Nah, maka grade ini dilihat dari rata-rata nilai. Jadi ini rata-rata nilai dengan grade Anda, maka dengan grade ini adalah output. Nah, ketentuannya tadi ya, untuk rata-rata nilai ketentuannya ini, total seluruh nilai matkul dibagi 4. Nah, untuk rata-rata nilai ini adalah ketentuan dilihat dari rata-rata nilai ini. Kalau rata-rata nilainya lebih dari 80, maka grade-nya A. Kalau rata-rata nilainya lebih dari 970, maka grade-nya B dan seterusnya. Sama seperti yang tadi ya, contoh yang kelima. Oke, sekarang kita coba langsung ya. Berarti ini pakai yang tadi ya. Berarti apa dulu nih yang di-input ada nama, NIM, kewirausahaan, logika informatika, algoritma dan PTI. Nah, berarti ini nama nih, nama kita mau jadikan variabel dulu. Nah, nama itu dia isinya apa? Huruf apa angka? Huruf kan, berarti kalau huruf maka kita kasih tipe datanya adalah char.
Ya, char. Terus di sini char apa? Char nama. Gitu ya, char nama. Terus lalu bagaimana? Kira-kira berapa digit untuk nama paling banyak? Misalnya 25 gitu ya. 25 ya, tanda kurung kotak, titik, koma. Nah, kalau sudah apalagi NIM. NIM itu karakter apa nih? Apa huruf apa angka? Ya, huruf. Tapi biasanya kalau di depannya misalnya 0 gitu ya, berarti kita pakai char aja nggak apa-apa. Berarti di sini koma NIM. Tanda kurung kotak berapa digit untuk NIM? Misalnya 12 digit. Terus apalagi nih kewirausahaan, ini kan angka semua berarti integer. Nah ya sudah, ini kita kasih di sini. Ini saya hapus dulu nilainya ya. Berarti ini kita kasih kewirausahaan, koma, terus logika informatika. Nah logika informatika kan ini menjadi variabel. Kalau ini kan kepanjangan gitu ya, dan ada spasi, udah kita pakai aja logika gitu. Jadi nama variabel sebenarnya bebas ya, mau dikasih nama apa saja boleh. Terus apa lagi nih? Algoritma. Nah, maka di sini kita kasih algoritma. Terus apa lagi? PTI, PTI, titik koma. Nah, ya berarti ini sudah semua. Terus apa lagi yang belum? Nah, ini rata-rata nilai. Nah, kita kasih aja di sini koma, rata, rata atau rata 2 saya tulisnya. Ya, rata 2. Oke, atau rata aja deh nggak apa-apa ya, rata. Nah, terus apa lagi? Grade, grade-nya pakai kalimat saja sudah. Nah, kalau sudah, ini kita sudah deklarasikan variabelnya, ada kewirausahaan, logika, algoritma. Jadi variabel kewirausahaan untuk input nilai ini. Logika untuk input nilai logika informatika. Algoritma untuk input nilai algoritma. PTI untuk nilai PTI gitu ya. Terus rata untuk nilai rata-rata. Oke, kalau sudah kita sudah deklarasikan variabelnya, maka kita tampilkan ini dulu, cout hasil nilai ujian. Nah, ini kita hapus aja. Dan saya ganti. Cout hasil nilai ujian, tanda kutip, tanda siku 2 kali, en, dl, titik, koma. Terus cout, tanda siku, tanda kutip, baru garis bawah, tanda kutip, tanda siku, en, dl, titik, koma. Nah, selanjutnya apa? Ini kita mau nampilkan masukkan nama kan? Nah, berarti cout, tanda siku, masukkan nama, gitu ya. Oke, tanda titik 2, tanda kutip, titik koma, baru ini kan nanti di input nih namanya misalnya siapa? Nama Erlita ya, berarti kan sein dong, kita pakainya sein. Nah, nama, titik koma. Terus apa lagi? Cout, masukkan NIM. Nah, kita bikin di sini cout, masukkan NIM. Titik 2, tanda kutip, titik, koma. Kan ini nanti juga di input juga kan, NIM-nya kan. Berarti kita pakai sein. Sein, NIM, titik, koma. Terus apa lagi? Nilai kewirausahaan. Cout, tanda kutip, nilai kewirausahaan. Titik 2, tanda kutip, titik, koma. Nah, ini kan juga nanti diinput kan nilainya kan. Nah, kita input sein. Apa variabel kewirausahaan ini kan? Nah, ya berarti di sini oke, titik, koma. Kita bikin lagi cout apa lagi? Cout nilai logika informatika. Nilai logika informatika. Titik 2, tanda informatika, titik 2, tanda kutip, titik koma. Jangan lupa pakai sein lagi. Sein apa? Logika informatika. Logika ya, berarti di sini logika, titik koma. Terus apa lagi? Cout, tanda kutip, nilai algoritma. Gitu ya. Titik 2, tanda kutip, titik, koma. Terus sein untuk input yang algoritma. Berarti di sini sein algoritma. Terus apalagi? Cout, tanda siku,
PTI, nilai tanda kutip nilai PTI, titik 2, tanda kutip titik koma, Sin PTI. Nah, sudah kan yang input udah semua nih. Jadi penggunaan Sin udah selesai. Ini pakai garis bawah, berarti kita kasih garis bawah, ini kita copy saja. Kita copy. Nah, enter. Nah, sekarang rata-rata nilai kan bukan tidak di-input ya. Jadi dia output hasil dari sebuah proses. Berarti kita buat dulu prosesnya. Rata-rata nilai itu prosesnya apa tadi? Total ini ya dibagi 4. Berarti variabelnya apa sih? Variabelnya rata namanya ya. Berarti kita bikin rata dulu nih. Rata sama dengan buka kurung. Nilai apa? Nilai kewirausahaan ditambah nilai logika gitu ya, ditambah nilai logika, ditambah apa lagi? Nilai algoritma, ditambah nilai apa lagi? Nilai PTI. Dibagi karena jumlah mata kuliahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4. Nah, sudah nih, kita sudah buat, ini adalah proses ya. Kalau ada, ingat ya, proses itu jika ada pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, baru, ini kita sudah buat prosesnya, baru kita buat tampilan ini. Jadi proses dulu, baru outputnya gitu ya. Nah, kita mau bikin tampilan rata-rata nilainya. Berarti Cout, tanda siku, rata, nilai. Sama dengan tanda kutip, gitu ya, baru panggil untuk bisa menampilkan isi ini bukan Sein tapi memanggil apa? Memanggil variabel ratanya. Nah, rata ya. Jangan lupa pakai ENDL. Nah, kalau sudah sekarang yang grade nih, maka grade Anda. Nah, grade itu akan muncul dengan menggunakan ketentuan if. Nah, berarti yang tadi ini kan sama kan dengan yang contoh di atas tadi. Ini tinggal diganti aja variabelnya, tadi kan kita kasih namanya rata ya. Tadi kan katanya dilihat dari rata-rata nilai. Nah, ini. Nah, maka ini nilainya saya ganti jadi rata variabelnya. Ya, rata, ini juga rata, ini juga rata, ini juga rata, ini udah oke. Gauge. Nah, kalau sudah ya sudah menggunakan if, baru kita ini kan artinya ini proses nih, yang if ini kan proses ya, proses. Nah, baru kita munculkan ini maka grade Anda, berarti di bawahnya Cout tanda siku ya, Cout tanda siku tanda kutip, maka grade Anda sorry. Ini karena sudah pakai Cout ya, berarti nggak usah pakai maka grade dah. Atau kalau yang kayak gini aja deh. Ini tidak Pak. Ini saya maka grade Anda. Maka grade Anda. Oke. Ini ya. Ctrl C, ini saya ganti. Ctrl V. Dah. Ya, jadi ini selesai. Ya, kewirausahaan. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba nih buktikan. Ya, kita coba buktikan. Maxfeld, ada yang salah. Simbol PTI. Oh, sorry. Ini PTI-nya huruf kecil nih ya. Kelihatan tuh. Berarti ini ganti jadi huruf kecil. PTI, ini pun ganti jadi PTI. Tadi PTI. Oke. Terus kita lihat lagi apa yang salah. Maxfeld lagi. Maka. Oh, ini nggak pakai tanda kutip.
Oke ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, sudah benar ya. Oke, kita coba masukkan nama misalnya Erlita, NIM-nya bla 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 bla. Nilai kewirausahaan berapa misalnya 90, nilai logika informatika 60, nilai algoritma 70, nilai PTI 40 misalnya. Ya, nah maka dia langsung muncul rata-rata nilai sama dengan 65. Grade-nya apa? 65 lebih besar sama dengan 60 benar, maka grade-nya adalah C. Gitu ya. Jadi ini rata-rata nilai sama grade dia akan muncul dengan sendirinya. Ya. Terus kita coba lagi masukkan lagi misalnya nama Budi. NIM-nya bla 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 bla. Nilai kewirausahaan misalnya 100. Nilai logika informatika 90. Nilai algoritma 98. Nilai ini 89. Nah, maka grade-nya adalah A. Oke ya, bisa difahami ya. Oke, silakan kalian coba ya dicoba di laptop kalian dengan menggunakan C++. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.